bersama Yesus dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Haleluya. Puji syukur kita kembalikan kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena pada petang hari ini kita sekali lagi diberikan kesempatan untuk bersama-sama dalam persekutuan doa Sabtu kita. Walaupun kita tidak dapat berkumpul bersama-sama seperti kebiasaan kita di gereja, tapi jangan risau. Kan online kan ada, jadi don't worry lah orang bilang. So dimanapun kamu berada, kamu yang berada di Sabah, kamu juga yang berada di Sarawak, bahkan kamu yang masih di Tanjung Malin, don't worry, be happy orang bilang. Jangan risau karena saya ingin percaya kamu ada pada saat ini bersama penyertaan Tuhan. Jadi sebelum kita mulai persekutuan doa kita pada petang hari ini, saya ingin mengajak semua saudara dan saudara yang saya kasihi di dalam Kristus untuk berdoa di dalam kita. Haleluya Bapa, haleluya Roh Kudus. Segala puji, hormat, syukur kami kembalikan di dalam nama Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, pemeliharaan Tuhan sejak beberapa hari yang sudah kami lewati. Bahkan sepanjang hari ini Bapak, kami sangat bersyukur punya Allah yang baik seperti Engkau Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan kami ada pada saat ini. Ini semua berkat kemurahan Tuhan, berkat penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Bapak, kami sangat bersyukur diberikan kesempatan sekali lagi Tuhan untuk bersama-sama dalam persekutuan doa kami. Walaupun secara online Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhanlah yang memampukan kami Tuhan. Walau kami tidak dapat berkumpul bersama-sama, kami yakin dan percaya dimanapun kami berada Tuhan, kami pasti dapat memuji, memulia, bahkan mendengarkan firman Tuhan Yesus Kristus. Dan kiranya Tuhan kami serahkan Tuhan seluruh persekutuan doa kami pada petang hari ini hanya di dalam tangan-Mu Tuhan, lewat daripada pujian penyembahan kami Tuhan. Bahkan anak-Mu Tuhan yang sudah dipercayakan untuk menyampaikan sharing pada petang hari ini, kami yakin dan percaya Tuhan, biar apapun yang kami dengar pada petang hari ini, apapun yang kami akan naikkan, ucapan syukur kami lewat dari pujian penyembahan kami Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan itu semua untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk memuji, memulia, bahkan mendengarkan sharing pada petang hari ini hanya di dalam dan di atas nama-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari anak Tuhan yang siap untuk memuji, memulia Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Hal yang ku rindukan ya Tuhan.
pujian ini yang mengatakan Kau gunung batuku, Tuhan yang benar. Haleluya. Tidak mungkin bagi kami Tuhan. Itu semua mungkin bagi Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kami. Sebelum kami mendengarkan sharing Tuhan pada petang hari ini, kami mau menaikkan penyembahan kami kepada Engkau Tuhan. Kami mau katakan bagi Tuhan mereka yang mustahil. Haleluya Yesus. Ku yakin saat berfirman hidupku hanya
percaya Tuhan, bagi engkau tiada yang mustahil. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, biar kami belajar dan mendapat sesuatu yang baru yang menjadi pegangan dalam hidup. Terpuji dan termulialah namamu Tuhan. Kami siap mendengarkan firman dan Engkau. Haleluya Tuhan, haleluya Roh Kudus. Amen. Hai semua jemaat RJ Ministry. Wah, kita sudah sampai minggu ke-13 dan tinggal beberapa hari lagi untuk kita habiskan semester ini. Dan saya percaya semuanya itu karena penyertaan daripada Tuhan. Dan mari kita sama-sama berehat pada hari ini dan kita merenungkan firman Tuhan yang akan dibawakan pada hari ini yang bertemakan God empowers us to do the impossible. Mari kita buka dalam Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saya percaya ada setengah daripada kita yang rasa kita tidak mampu untuk melalui kelas secara online ini pada awal-awal semester kan. Yang waktu minggu ke-6 itu saya tahu yang kita risau. Kita tidak dapat lalui dengan baik kelas secara online ini. Mungkin ada di antara yang mempunyai sebab karena subjek dia memerlukan konsultasi daripada lecturer. Mungkin sebab keadaan persekitaran kita di mana roommate ataupun housemate kita yang lambat bangun dan buat kita rasa lemah, kita tidak mempunyai motivasi untuk meneruskan kelas pada hari itu, ataupun ada di antara keluarga kita yang membawa kita untuk berjalan membeli barang, tapi kita punya kelas pada hari itu. Jadi banyak perkara yang mengganggu emosi dan pikiran kita untuk melalui kelas secara online ini. Tapi percaya ataupun tidak, sekarang sudah sampai minggu 13. Kita sangat bersyukur pada Tuhan, kekuatan dari segi fisikal, mental kita itu diberikan kepada kita sehingga kita mampu untuk melalui beberapa minggu yang lalu secara online, melalui pembelajaran secara online. Mungkin ada di antara kita yang berpikir, gara-gara COVID-19 lah ini mula kelas online. Kita menuduh pula COVID-19 ini buat kelas secara online. Tidakkah kita pernah berpikir secara positif yang kelas secara online ini memberikan kita impact yang positif, memberikan kita sesuatu yang baru, mengajarkan kita sesuatu yang baru dalam diri kita. Mari kita buka dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, daripada firman Tuhan ini pun dia sudah memberitahu kita, Tuhan akan memberikan kita sesuatu yang baik, bukan kecelakaan. Dan Tuhan ingin memberikan kita hari depan yang penuh dengan harapan. Kenapa pula COVID-19 ini kita cakap yang memberikan kita perkara yang negatif, perkara yang buruk? Coba kita refleksi balik, apa yang telah berlaku sepanjang kita belajar secara online ini. Mungkin ada lecture kita yang suruh kita edit video untuk buat konten YouTube. Lepas itu mungkin ada lecturer yang menggunakan berbagai platform untuk kita belajar. Tidakkah kita tahu yang ini adalah untuk mengeluarkan kreativiti kita? Kita tidak perasan pun sebenarnya. Tapi lecturer gunakan kesempatan ini untuk mengeluarkan semua kreativiti yang ada pada diri kita. Tapi kita anggap itu sebagai bebanan. Kita sendiri yang berpikiran begitu. Jadi apabila kita berpikiran negatif, itu yang membawakan impact yang negatif kepada diri kita sendiri. Mungkin pada waktu PKP ini hubungan di antara kita dengan komsel kita itu menjadi lebih baik. Sebab kita dapat berdoa bersama, kita dapat makan bersama, masak bersama yang jarang kita dapat lakukan sewaktu kelas biasa. Sebab mungkin mereka hanya mampu untuk makan di luar, tidak mampu untuk pulang sehingga tengah malam. Dan pada waktu pagi dan awal keluar untuk ke kelas, banyak perkara yang kita miss, kita tidak dapat lakukan bersama sebab kita punya kelas di luar. Dan apabila kelas secara online ini berlangsung,
banyak perkara yang baik sebenarnya yang berlaku dalam diri kita. Dan saya percaya penyertaan Tuhan yang membuatkan kita dapat lalui semuanya ini dengan baik. Dan ada dua cara yang saya sediakan bagaimana cara Tuhan untuk menyertai kita. Yang pertama, ialah Tuhan ingin mengajar kita untuk melihat masalah dari sudut yang berbeza, dan kita boleh guna pakai firman Tuhan dalam Yesaya 55 ayat 8 ini yang mengatakan bahwa rancangan Tuhan itu bukanlah rancangan kita, dan kita tidak tahu rancangan Tuhan yang sebenarnya apa. Kita tidak boleh pikir secara manusiawi apa rancangan yang Tuhan ingin sediakan untuk kita. Oleh itu kita perlu sedia untuk menerima segala rancangan daripada Tuhan. Kita perlu sentiasa berpikiran positif. Segala masalah yang berlaku dalam diri kita ini adalah untuk kebaikan diri kita sendiri. Kalau belajar secara online ini mustahil bagi kita, kita perlu ubah perspektif kita ke arah yang lebih positif. Bila kita mau maju, tahun semakin bertambah. Kalau kita tidak mau belajar sesuatu yang baru, bila kita mau maju, itu persoalannya. Itu adalah tujuan Tuhan untuk memberikan kita masalah, untuk mengubah sudut pandangan kita ke arah yang lebih positif. Tidak semua perkara yang dianggap buruk dari sudut pandangan kita sebagai seorang manusia itu akan menuaikan hasil yang buruk. Actually, hasil yang kita tuai itu datangnya daripada diri kita sendiri. Kalau kita berpikir ke arah yang negatif, maka negatiflah hasil yang kita akan tuai. Tetapi sekiranya kita berpikir ke arah yang positif, maka positiflah apa yang kita akan tuai. Arahkan corak pemikiran kita ke arah yang positif. Arahkan corak pemikiran kita ke arah Tuhan, maka segala yang baik akan diarahkan kepada kamu. Dan yang kedua, Tuhan ingin mengajar kita untuk bersandar kepadanya. Dalam Yeremia 33 ayat 3 mengatakan, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui." Kalau kita penat, kalau kita rasa lemah, kalau kita rasa kita tidak dapat tanggung lagi kepenatan kita itu, kita rasa berat untuk menanggung segala permasalahan kita itu sebenarnya adalah perkara biasa untuk kita sebagai manusia. Jangan anggap diri kita ini terlampau lemah di mata orang lain dan kita tidak respect badan kita untuk berehat. Kita rasa macam, oh yang lain belum berehat, jadi saya rasa macam saya pun belum mau berehat nih. Kita perlu respect badan kita. Kita manusia, kita punya limit. Kita bukan Tuhan. Tuhan itu maha besar. Tuhan itu Raja segala raja, dia mampu buat apa-apa. Tapi kita sebagai manusia ini kita tidak mampu untuk melakukan perkara itu sendiri. Jadi respect diri kita. Maksudnya izinkan Tuhan untuk masuk ke dalam diri kita and let God do the rest. Biar Tuhan pimpin perbuatan kita, biar Tuhan yang lead kita untuk melakukan sesuatu. Kita perlu buat masa untuk Tuhan, kita perlu berdoa, dan Tuhan akan membantu kita untuk melalui segala pergumulan kita. Nah, biarkan Tuhan untuk tinggal di dalam kita ketika kita penat, ketika kita memerlukan masa untuk berehat. Jangan kita stres, kita pikir semua assignment kita itu biar Tuhan yang lead kita untuk melakukan segala-galanya. Dan sebelum saya menutup sharing ini, saya ingin share satu quotes yang saya harap dapat membantu kita untuk terus bangun, terus melakukan, terus bangun dan terus kuat untuk lalui minggu yang terakhir, yaitu minggu 14 pada minggu depan. Don't you give up, don't you quit, you keep walking, you keep trying. There's help and happiness ahead. It will be alright in the end. Trust God and believe in good things to come. Mari kita tunduk kepala dan berdoa untuk penutup sharing. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya Roh Kudus, Allah Bapa kami yang dahsyat. Kami ingin mengucap syukur Tuhan Yesus atas penyertaan Engkau sepanjang sharing kami sebentar tadi. Kami percaya Tuhan Yesus, segala yang kami telah lalui sepanjang
13 minggu ini Tuhan Yesus adalah dari penyertaan Engkau. Kami percaya segala apapun yang berlaku sepanjang pembelajaran kami secara online ini adalah semua rancangan daripada Engkau. Rancangan Engkau bukanlah rancangan kami Tuhan Yesus. Kami tidak mampu melihat dari sudut pandangan Engkau, dan kami hanya mampu untuk membawa diri kami berpikir secara positif dan lebih bersandar kepada Engkau Tuhan. Biarlah melalui sharing ini Tuhan Yesus kami mampu untuk mengubah perspektif kami dan lebih bersandar kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau yang telah menyertai kami dari awal sehingga akhir persekutuan doa kami, dan kami ingin terus mengundang Roh Kudus-Mu untuk terus menyertai kami sepanjang hari kami dan sepanjang hari-hari yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, dan kami ingin angkat semuanya ini hanya di dalam dan di atas nama Engkau. Haleluya, amin.